Assalamualaikum teman-teman. Ya, viral sebuah video ya di mana Habib Bahar bin Smith di dalam sebuah majelisnya, di dalam sebuah ceramahnya itu teriak-teriak nggak jelas, teman-teman. Sangat teriak-teriak nggak karuan. Ya, jadi di video ini kita melihat ya, itu terlihat Habib Bahar bin Smith ini itu mengkritik sangat pedas ya terhadap sosok ya Kang Deddy Mulyadi, ya seorang gubernur Jawa Barat saat ini. Dan entah ya, sebenarnya beliau seperti ini tuh berangkat karena apa? Apakah memang beliau itu ya teriak-teriaknya itu karena didasari karena ya keresahan hati beliau karena melihat masyarakat. Artinya beliau itu mengatakan seperti itu karena membela rakyat. Atau atas dasar ya tendensi pribadi beliau terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ya wallahu alam kalau soal itu. Mungkin baiknya teman-teman coba kita dengarkan ya ceramah daripada ya Habib Bahar bin Smith ini. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Beliau terang-terangan teman-teman ya, Habib Bahar menyebutkan nama ya, bukan inisial lagi. Ya, tetapi beliau menyebutkan nama Deddy Mulyadi. Oke. Ya kenapa Jokowi aja saya sebut apalagi Deddy. Berani ya, kita harus jempol keberanian Habib Bahar bin Smith. Betul? 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 Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Oh, iblis katanya saya. Ya, apalagi Deddy teman-teman. Katanya Habib Bahar ya. Kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Maka Jawa Barat akan dia jadikan tempat kemusyrikan, teman-teman. Ya, Habib Bahar dengan lantang melakukan seperti itu. Coba kita lanjut lagi, teman-teman. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai terserah. Iya. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Ya, Habib Bahar mengatakan bukan orang Jawa Barat ya, tetapi orang Sulawesi dan tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Ya. Di mana saya tinggal, jangankan tinggal, di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Iya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik penghabisan, saudara-saudara. Ya, rakyat yang mana ya, teman-teman ya? Ini harus diperjelas, rakyat yang mana? Beliau sering membawa ceramah itu mengatasnamakan rakyat. Pertanyaannya adalah rakyat yang mana? Ya. Allahu Akbar. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Siap lawan kemusyrikan. Ya. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Enak aja mau jadiin Purwakarta kota kemusyrikan, udah dijadiin malah. Udah dijadiin. Jangan. Jadi itulah tadi teman-teman ya, cuplikan daripada ya ceramah Habib Bahar bin Smith ini. Ya lebih tepatnya kalau kami pribadi mengatakan ya bukan ceramah sih, ya lebih tepatnya kepada ya orasi. Ya kalau seperti ini, modelan seperti ini itu lebih tepatnya kita katakan sebagai bentuk orasi. Ya, penyampaian aspirasi dan lain sebagainya. Kalau ceramah tentu nggak seperti ini. Kalau ceramah itu ya kita ini diajarkan ilmu agama. Kita ini diajarkan tentang adab, akhlak. Atau kita ini membahas suatu kitab tertentu. Ya, kalau seperti ini ya tentu kalau kami rasa yang cuplikan ini tadi itu jauh daripada ya kita ini mempelajari ilmu agama, teman-teman. Nah, berbicara tentang sikap atau ceramah Habib Bahar bin Smith ini yang begitu berapi-api. Ya kita dengar tadi ya. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan, teman-teman. Ya, jadi Habib Bahar bin Smith ini ya itu mengatakan atau melakukan hal yang seperti ini itu berangkat daripada beliau melihat ya keadaan Purwakarta yang dimana beliau itu menganggap ternyata dijadikan tempat ya kemusyrikan. Ya, anggapan daripada Habib Bahar kalau kami duga ya, teman-teman. Jadi atas hal itu Habib Bahar bin Smith ini itu tidak rela ketika hal tersebut ya itu terjadi juga ya di Jawa Barat secara umum, teman-teman. Ya, beliau tidak rela.
Makanya beliau itu mengingatkan kepada ya jemaahnya mungkin ya untuk bagaimana agar kita ini berhati-hati terhadap sosok Deddy Mulyadi. Nah, ya mungkin niatnya baik. Ya, beliau itu beramar ma'ruf nahi mungkar ya atau mengingatkan orang ini ya kayak gini loh, ya hati-hati loh dan lain sebagainya. Cuman yang menjadi perlu kami pertanyakan adalah sejak kapan ya Habib Bahar bin Smith ini itu mengetahui sesuatu yang gaib? Sejak kapan Habib Bahar bin Smith ini itu mengetahui isi hati ya seseorang? Ya. Oke lah, kalau misalkan ada beberapa ya kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang dilakukan oleh ya Kang Deddy Mulyadi sewaktu beliau menjabat di Purwakarta, ya ternyata hal-hal tersebut ya menyelisih daripada nilai-nilai agama Islam. Ya pertanyaannya adalah apakah hal tersebut juga tidak dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lain? Karena beliau mengatakan seperti itu, ternyata setelah kami cek, yaitu lebih lebih kepada ya begitu banyaknya patung-patung yang ada di Purwakarta. Kalau seandainya memang betul ya sebab karena patung itu sehingga ya Kang Deddy Mulyadi ini dilabeli ya pemimpin yang ya menghadirkan atau menciptakan kemusyrikan di daerah tertentu. Ya kalau misalnya seperti itu, ya maka ya bagaimana dengan daerah lain? Ya tentu di Jakarta ada juga patung. Ya bahkan ada patung pahlawan. Intinya kan patung di sini. Bukan jenisnya tetapi ya zatnya itu patung. Nah, kenapa tidak mempermasalahkan di daerah-daerah yang lain? Itu menjadi sebuah pertanyaan kami pribadi sebenarnya. Kemudian teman-teman memang ya mungkin niatnya ini Habib Bahar bin Smith ini tuh baik. Ya, sekedar beramar ma'ruf nahi mungkar. Cuman ya yang kami sayangkan adalah cara beliau. Ya teriak-teriak ya misuh-misuh seperti itu bahkan sampai kelihatan tuh di sininya ya tegang saking tegangnya. Ya, beliau mengatakan itu di panggung ceramah beliau. Coba. Ya. Maka ya inilah yang menjadi sebuah kalau kami lihat ya ini menjadi sebuah ya bumerang itu sendiri bagi sosok Habib Bahar bin Smith. Ya, itu akan menciptakan sebuah ya citra buruk sendiri bagi Habib Bahar bin Smith. Orang-orang ini akan merasa loh kok kayak gini ceramah. Ya ini ceramah apa ya provokasi apa demo ini kalau seperti ini. Ya, maka ketika ada seorang umat ya ketika ada seorang yang menganggap bahwa ceramah daripada Habib Bahar ya itu bukan isinya ceramah tetapi lebih kepada mengajak orang untuk membenci orang tertentu ya maka kita juga tidak sepenuhnya bisa salahkan mereka ya karena apa yang dilakukan Habib Bahar Smith ini ya sosnya majelis ilmu yang diisi itu adalah kita khusyuk ya mempelajari ilmu-ilmu agama ya tetapi justru diisi malah yang seperti ini ya, seakan-akan kita paling tahu terhadap sosok ya Kang Deddy Mulyadi ya khususnya kita paling tahu ya, apa yang di dalam hati Kang Deddy Mulyadi. Ini kan tentu akan menjadi sebuah pandangan yang bukan positif di tengah masyarakat, teman-teman. Ya, bukan positif ya, seperti ini. Nah, kalau kita pahami ya bahwa patung tentunya ya, itu merupakan sebuah ya bukanlah hal yang dibenarkan dalam agama kita ya karena ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih kita ketahui ya kelak orang-orang yang menciptakan patung itu yang membuat patung ataupun yang bergambar yang menggambar makhluk bernyawa itu kelak di akhirat akan ya ia akan dipaksa atau disuruh untuk menghidupkan ya ciptaannya itu menghidupkan ya karyanya itu. Nah, inilah bagi hadis yang sangat ya bukan remeh ya bukan hal yang kita anggap biasa-biasa saja melainkan ini adalah suatu peringatan yang cukup serius bagi mereka-mereka itu yang bergelut ya di hal-hal yang seperti ini. Ya, mohon maaf ya menciptakan patung atau menggambar makhluk bernyawa dan lain sebagainya. Kalau sekedar pemandangan ya nggak ada masalah selama bukan makhluk yang bernyawa. Nah, mungkin atas dasar hal itu Habib Bahar bin Smith ini itu saking berapi-api dalam ceramahnya mengingatkan kepada umat. Ya, beliau itu khawatir kalau kami lihat Habib Bahar itu khawatir jangan sampai masyarakat secara umum Jawa Barat itu menjadi musyrik. Ya. Mereka itu menjadi menyembah patung mungkin ya kalau kami duga. Cuman mungkin Habib Bahar bin Smith ini ya mungkin kalau kami lihat terlalu over lah, terlalu berlebihan kalau kami rasa. Karena kalau kami melihat masyarakat Jawa Barat tentu ya mereka itu ya bisa dibilang ya setidaknya mereka sudah adalah tauhidnya. Mereka sudah bisa membedakan mana yang hal-hal yang dapat membatalkan keislaman dan mana yang tidak. Ya, itu kalau kami melihat. Nah, cuma itu tadi yang kami sayangkan kenapa hal-hal yang seperti ini ya berbicara apalagi lawan politik dan lain sebagainya itu dilakukan di majelis ilmu. Ini yang kami sayangkan sebenarnya. Ya, ini. Dan tentu hal seperti ini itu akan digoreng oleh orang-orang yang mereka ini memang tidak menyukai Islam. Ya, di luar orang-orang di luar Islam loh. Tentu mereka itu akan menilai. Loh kok kayak gini?
katanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kok di dalam hal ibadah yang kalian lakukan, ya majelis ilmu itu kan ibadah, ya bentuk ibadah. Ada nilai manfaat, ada nilai pahala di situ. Loh kok ibadah yang kalian lakukan malah seperti ini? Ya, seakan-akan ya mengadu domba atau yang mengajak orang untuk membenci kelompok tertentu, mengajak orang untuk membenci tokoh tertentu dan lain sebagainya. Ya, kalaupun misalkan itu didasarkan atas amar ma'ruf nahi munkar, mungkin baiknya beliau itu mendatangi langsung Kang Deddy Mulyadi untuk menanyakan secara empat mata. Itu lebih bijak kalau kami pribadi, ya lebih bijak daripada harus ya di depan ya di majelis beliau melakukan hal yang seperti ini. Cuman itu tadi ya teman-teman. Ya, bagaimana pendapat kalian sebenarnya ini tentang Kang Deddy Mulyadi? Ya khususnya teman-teman yang berada di Jawa Barat nih. Ya, bagaimana pendapat kalian atau kesan-kesan kalian terhadap ya Kang Deddy Mulyadi selama ya menjabat ini? Ya apakah positif atau justru negatif? Karena begitu banyak sebuah ya opini yang beredar di tengah masyarakat ya tentang yang menceritakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu seperti ini loh. Ya, orangnya ya istilahnya nggak suka sama Islam lah. Ya ingin menciptakan sebuah hal-hal yang berbau budaya yang notabene bertentangan dengan syariat agama lah dan lain sebagainya. Ya bahkan ada tuh sebuah opini dan narasi yang beredar di tengah masyarakat ya bahwa Kang Deddy Mulyadi ini selama ini itu hanya sekedar pencitraan, bahkan nangis-nangisnya kemarin tuh ya yang melihat sungai atau hutan yang ditebangin itu sekedar pencitraan. Itu banyak ya, banyak kaum muslimin yang beranggapan seperti itu. Dan ada yang lebih parahnya nih ya, timbul sebuah opini yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu disiapkan sengaja disiapkan sedemikian rupa, di blow up sedemikian rupa oleh media-media untuk apa? Untuk ya mempersiapkan diri beliau untuk presiden ya, calon presiden 2029. Ya harus saya katakan ini terlalu jauh ya. Ya entah ya kalau kalian seperti apa menganggapnya hal ini, apakah ini benar atau enggak ya walau alam. Dan saya pribadi menganggap hal seperti ini itu ya terlalu jauh. Ya kita tidak bisa menyimpulkan A, B, C, D dan lain sebagainya. Ya kita cukup melihat saja dan kita lihat apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ya selama ini. Ya kita hanya bisa menilai manusia itu secara zahir. Selama ini Kang Deddy Mulyadi membersihkan sampah misalkan, ya menertibkan sungai-sungai yang ada di Jawa Barat, kan itu sudah begitu banyak ya beredar itu beritanya, videonya. Ya itu baik, ya harus kita katakan itu baik. Ya sebab kita manusia itu hanya bisa menilai seseorang itu hanya secara zahirnya. Adapun ya hati atau niat sebenarnya ya itu bukan urusan kita teman-teman. Ya sekali lagi saya katakan niat itu bukan kita manusia ini berhak untuk menghukuminya. Ya hanya dia dan Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak. Ya hanya Allah yang maha mengetahui isi hatinya. Adapun kita manusia hanya bertugas untuk menghukumi secara zahirnya yang nampak saja. Dan yang nampak daripada pribadi ya Kang Deddy Mulyadi ini contoh kayak membersihkan sungai ya, merapikan hal-hal yang dianggap semrawut di Jawa Barat, kemudian menertibkan bangunan-bangunan yang tidak sebagaimana mestinya berada di situ. Seharusnya itu di bangunan tempat lahan resapan air malah dibangun bangunan. Nah, Kang Deddy Mulyadi itu menertibkan. Nah itu hal positif, ya hal positif. Ya tentu kita harus mengapresiasi. Ya bukan justru ya segala hal yang kebaikan yang dilakukan tetap kita salah-salahkan hanya karena berangkat ya kita ini tidak suka terhadap ya pribadi beliau. Ya, intinya kita harus berobjektif di sini teman-teman. Ketika ada hal yang memang dilakukan oleh seseorang itu tidak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya, ya maka kita kritik. Tetapi kalau itu baik, ya maka kita puji dan kita apresiasi. Ya, seperti biasa teman-teman, gimana nih pendapat kalian? Apakah kalian berada di tim Habib Bahar bin Smith atau justru kalian berada di tim ya Kang Deddy Mulyadi? Ya, coba komen di kolom komentar kita di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.